Oke, selamat malam Mas Tio. Selamat malam Mas Edi. Kembali lagi ke ruang sakral. Ya, tentunya berapa hari ini lagi ke Jawa terus ini. Iya, tahu sendiri Mas, ke Jawa kemarin sakit. Alhamdulillah berkat doa Mas Edi dan resep-resepnya. Tapi satu Mas, jujur ya sungguh minum kencurnya belum Mas. Wah, ini. Padahal kencur itu the best loh itu. Iya, Kalau lagi radang dan lain sebagainya paling bagus tuh. radang Tenggorokan. tenggorokan. Ya. Tapi bener resep kemarin ya, saya kan walaupun saya di Jawa, tiap kali telepon Mas Edi itu saya drop mengeluh. Saya dikasih tip satu ini, saya jalankan, nah, berhasil. Tapi yang belum saya jalankan memang kencurnya. Kemarin, bagus Iya. Mas. Kencur penting itu. Siap. Tapi kalau tapi kalau lagi ya Lagi gimana ya. ya? Karena kencur sendiri bisa diartikan jadi dua tuh Mas Tio. Apa Mas? Yang pertama adalah kencur untuk obat, yang kedua adalah bau kencur. Berarti ya tentunya belum dewasa dalam hal ini ya. Semoga apa ya, dalam bernegara ini ya mudah-mudahan semuanya atau orang-orang yang dipercaya sebagai pemangku kepentingan ya mudah-mudahan bisa dewasa semua. Amin, siap. Nah, Mas Edi mungkin apa ya? Kita kan penggiat media sosial. Siap. Saya itu satu Mas, gak sabar pengen masuk ruang sakral sini karena ada apa ya, mau ketawa nanti takut dosa, tapi ya ketawa nyatanya seperti itu. Kemarin kan viral Ya, ya, ya. Apa tuh? viral tentang kupas bawang kan waktu sidang. Wah, 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 wah. Langsung info lokal disambut Mas Budi Petir, luar biasa Mas Petir itu. Kan waktu Ya. sidang kemarin Mas, sidang paripurna DPR MPR kemarin, Oke. kan Bapak Presiden Prabowo mengundang kayak Pak Joko, petani dari Ngawi yang berhasil dengan program pemerintah digitalisasi dan teknologi, Wow. itu bisa panen setahun 3 kali Mas. Setahun 3 kali, perasaan kalau di Jawa biasa ya Yes. itu. Tapi kalau di acara itu luar biasa Oh, Mas. iya, 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 iya. Kalau di acara itu luar biasa. Kata orang Jawa itu walian gitu ya. Jadi Betul. bahasa walian itu sudah habis tanam padi, habis gitu tanam padi lagi. Betul. Bahkan setahun Walian. bisa 3 kali. 3 kali, betul. Tergantung daerahnya Mas Tio. Siap. Kalau memang ada daerahnya yang 2 kali, satu kalinya tembakau atau satu kalinya palawija. Palawija, betul, Itu tada mungkin ya seperti Betul. itu, tanda hujan. Ye. Oh, itu gimana Mas itu Mas? Saya mau ketawa. Ada Mas Petir ini. Jadi gini, yang paling bikin orang Mas Oke. langsung info loker. Lah gimana Mas Edi? Gimana? Kupas bawang 1 kilo 700.000. Ngawur cah. 1 kilo 700.000. Padahal harga bawang berapa tuh sekilonya? Kan Ya. sampai saat ini Mas, tapi setelah ada klarifikasi dan identifikasi ke Ibu Susana ya, Oke. jadi saya udah nggak penasaran lagi. 700.000. Iya, iya. Waktu itu kan kita kan telan mentah-mentah sebelum kita lihat video identifikasi Ibu Susana, Oke. terus klarifikasi, pasti kita semua, bahkan sampai saat ini masih, saya yakin masih banyak yang menelan mentah-mentah. Iya, 700.000 Mas. Saya sehari bisa kalau 45 kilo, 3,5 Mas. Iya, Satu hari. udah nampak itu. Apa ya? Kalau saya pengennya 20 kilo ya sehari. Siap. Nah, di sini Mas, yang kita mau bahas tentang Oke. ini kan pidato Pak Prabowo, pidato Pak Presiden. Iya. Di podcast kita sebelumnya kan kita bahas Iya, iya, iya. apakah ini nggak diingatkan atau di briefing sama protokoler staf sekretariatan negara. Nah, ini yang bikin tanda tanya Mas. Padahal di acara sebuah momen kemarin kalau nggak salah Rakernas PKB ya itu ya, Pak Prabowo itu di depan di podium menunjukkan, nah nih
lembaran-lembaran pidato. Oke. Ini nanti kalau saya baca, ini Pak Presiden ya bilang itu. Kalau saya baca, pasti sampai ngantuk. Saya aja juga ngantuk. Pidato yang sudah disiapkan mau dibacakan. Hah? Mau dibacakan. Jangankan kalian, aku pun bisa tidur di podium ini. Tapi banyak wartawan nih. Banyak wartawan. Banyak penasihat saya, Pak, Bapak nggak boleh Pak bicara tanpa teks. Paling aman baca aja Pak. Nggak mungkin ada kata-kata yang keliru di situ. Kalau di luar teks kadang-kadang ya kan. Nanti yang ditunggu wartawan itu. Enggak, hari ini saya sopan. Hari ini sopan. La. Iya kayak gitu, jenuh. Karena apa? Pak Prabowo juga membela, bukan membela ya, mengatakan bahwa takut nanti kalau terjadi kontroversial lagi seperti itu, Mas Edi. Ternyata sebelum Pak Prabowo pidato atau dinaik podium, itu sebenarnya dari staf itu sudah protokolnya itu sudah. Oh, berarti Pak Prabowo manuver sendiri ya? Manuver sendiri. Waduh. Ini luar biasa ya. Luar biasa jadi. Aduh. Jadi kalau seperti itu ya takutnya ya salah lagi dan itu terbukti lagi gitu. Nah, gini Mas Edi. Ini kalau Mas Edi saya sangka itu bukan salah lagi. Nah, ini yang bukan kita. Saya pertanyakan, itu satu unsur kesengajaan atau terpleset. Oh gitu. Kalau kesengajaan itu kan otomatis membranding. Nah ini, bisa jadi 2029 dong. Memang Mas, untuk seperti Mas Di, pokoknya Mas Edi pengen gemuk. Nah itu mensugesti supaya diingat terus ya. Sugesti seperti itu. Oke. Karena pasti kalau kontroversial pasti viral dan mudah diingat. Oh, ya. Seperti itu. Wah. Kupas bawang 700.000, tapi ya kita nggak tahu ada di belakangnya untuk apa. Betul. Bikin satu kepleset itu apakah memang disengaja atau itu untuk Iya. Tapi kalau dengan penjelasan Pak Prabowo menunjukkan waktu di acara PKB itu kan berarti kan benar kata Mas Edi, manuver Pak Prabowo sendiri. Tapi kan kita belum tahu itu memang real sengaja ataupun tidak sengaja, kita nggak tahu. Oke. Dan itu, mohon maaf Mas Edi, saya lagi. Sebelum viral berambang 700.000, bahasa kontroversialnya apa? Kepintaran atau kepandaian itu bukan dari sekolah. Itu malah bikin saya bingung lagi. Gimana itu Mas Dio? Nah ya, padahal kita kan masuk sekolah itu biar ya pinter dong. Nah itu loh. Sampai sekarang itu saya juga masih belum menemukan itu Mas. Kan tujuan konsepnya kita gimana nih? Nah, makanya sampai sekarang saya juga itu. Padahal kan benar kata Mas Edi tadi, kita sekolah supaya pintar. Karena di sekolah itu kita menimba ilmu. Dari kita belum bisa membaca, belum bisa menulis, disitulah kita diajari untuk membaca atau menulis. Benar. Kan karena genetika keluarga yang notabene Pak Presiden kan adalah unsur gen. Kalau unsur kita pandai, tapi kalau kita tidak sekolah, dapat pendidikan, kita juga nggak bisa, Mas. Ya perlu kita ketahui, gini aja, kita fair-fairan aja. Mungkin orang kan melihat Steve Jobs dan lain sebagainya yang mungkin sekolahnya hanya sampai tamatan SMP atau apa, tingkat keberhasilannya ini. Ya kita hitung berapa orang yang tingkat keberhasilannya sama seperti itu gitu loh. Nggak sekolah. Ya, masih sekolah aja udah kuliah, bahkan S2 aja mungkin masih belum dapat pekerjaan, apalagi yang nggak sekolah. Karena kita tahu sendiri di Indonesia itu kertas lembar tuh
berlaku Mas Tio masih. Siap. Atau ijazah itu tadi Iya. gitu loh. Itu berlaku. Ngomong ijazah ini. Yang penting bukan ijazah Pak Jokowi aja, aman. Lo. Nggak, Ini. nggak, sambil itu, saya pengen masih mengulik nih tadi. Mas Edi menyinggung tadi ijazah sampai perguruan tinggi yang Iya. ini tadi barusan. Ijazah di Indonesia masih mengandalkan ijazah. Mas, tahu nggak Ya. survei? Ini yang survei independen ya Mas. Independen dalam arti Oke. netral, bukan keperpihakan atau bukan ibaratnya kalau survei kan semua udah bukan rahasia umum, tergantung siapa pemesannya Mas. Oke. Tapi ini saya bilang survei yang netral, independen Mas Edi. Oke. Pengangguran Mas, Ya. 70% itu lulusan sarjana Nah, S1. wow. Padahal ada 19.000 lapangan pekerjaan yang lagi diciptakan katanya. Mana? Oh iya, sampai mungkin katanya itu tadi katanya. Tapi belum terrealisasi. Realisasinya belum ya? Kapan Bang? Kapan Bang? Pak Gibran. Pak Gibran ya, kapan Pak Gibran? Dari situ Mas, ternyata di Indonesia itu tidak ijazah atau gelar itu nggak bisa jadi patokan Mas. Yang penting Oke. skillnya Mas. Ya. Gitu. Ya, kita ketahui bersama di Indonesia kan nggak semua orang bisa mungkin membuka lapangan pekerjaan sendiri, Betul. tapi kan orang masih menggantungkan diri untuk mencari pekerjaan di Iya. atau pabrik-pabrik dan lain sebagainya. Iya. Tentunya itu semua kan harus masih pakai ijazah dong. Betul. Nah, cuman ya Kak, mungkin saking banyaknya orang kali Ya. ya, banyak yang nganggur akhirnya. Ya. Gimana itu? Siap. Gini Mas, kita bandingkan ini malah kita membandingkan dengan Iya. di luar negeri Mas Edi. Mungkin Mas Edi udah paham, udah tahu lah. Di luar negeri kalau pekerjaan itu tidak ditanyakan ijazahnya Mas. Oh gitu ya. Iya, skillnya. Jadi sana di luar negeri kayak Singapura atau di Taiwan atau di Jepang atau di negara tetangga lah, ibarat seperti itu. Wah, kamu mau kerja bisa, yang penting disiplin dan punya skill kayak gitu. Iya. Ya memang. Gajinya lebih besar, Mas. Ya lain ladang lain belalang kali ya. Betul. Jadi ya kalau ya kenapa di Indonesia masih mengandalkan ijazah? Betul. Itu juga kita harus tahu itu kenapa. Harusnya banyak loh Mas, kadang yang dari mahasiswa yang dulu kuliahnya di Ya. luar negeri, Ya. pulang ke Indonesia, yang nggak jadi apa-apa juga banyak. Banyak itu. Itu kenapa? Itu kan perlu dicari tahu juga ini. Iya. Padahal ya luar biasa. Kalau saya setuju mungkin luar negeri skillnya yang diutamakan, kan gitu. Ya, Tapi kan ya berbeda dong. Di Indonesia tentunya sangat berbeda. betul. Sampai bilang berbeda. Ini ngomong pengangguran pekerjaan kita, Ya. Mas. Mas Edi percaya nggak banyak tenaga atau manpower orang luar, terutama dari China ya, Ya. banyak masuk Indonesia. Lah, adalah. Iya. Terus Saya lah. kaget bener kenapa lah adalah itu. Padahal Mas, putra bangsa Indonesia untuk sekelas pekerjaan yang dipekerjakan ke tenaga asing itu Oke. kita lebih tinggi, kita lebih mampu Mas. Skillnya lebih di atas. Kenapa lebih didahulukan orang luar ya daripada putra negara? Sampai di saat ini saya juga bertanya seperti itu Mas. Apakah karena mesin-mesinnya itu dari luar negeri kali ya? Sehingga untuk teknisinya dan lain sebagainya yang dibutuhkan adalah dari negara-negara yang penyuplai mesin itu atau gimana ya? Itu kurang tahu Mas. Itu mungkin Iya, kalau sebenarnya Mas, ini mohon maaf ya, kita Ya. flashback. Kalau ngomong teknologi, sebenarnya kalau negara ya, atau pemerintah ya, ikut mensupport atau mendukung putra bangsa, oke, Indonesia membuat apa aja mampu Mas. Indonesia kan kondang wong ngakali, ukil, telaten dan ulet. Contoh ya, Bapak almarhum B.J. Habibie, oke, Presiden
yang keempat Ya. bisa membuat pesawat terbang. Keempat ya? Iya. Oh. Iya, iya. Keempat mau kelima? Apa ketiga? 3. Yang keempat Bapak Ibu Megawati. Betul. Pak Gus Dur dong. Oh Pak Gus Dur ya, mohon maaf Pak Gus Dur. Dari situ pembuktian yang terbaru Mas, bahan bakar Bobby Boss. Oh, iya pernah dengar tuh. Gimana? Kalau Indonesia disupport, ibaratnya negara ikut berperan aktif mendukung support putra bangsa, saya yakin Mas, kita nggak ketinggalan. Bisa kok, bisa. SDM kita itu mampu Mas. Bahkan Bobby Boss kan pernah diuji di Jawa Barat kalau Di nggak salah. BRIN, ya. Kalau nggak salah itu ya. Tapi Bahkan kan nggak di ACC Mas. Nah, ini kenapa ya? Kenapa Akhirnya kok dibeli dari luar negeri lagi Mas. Aduh, sayang banget ini. Gimana sih? Tahu nggak Mas? Banyak anak-anak kita yang berprestasi, anak-anak putra bangsa Indonesia berprestasi itu direkrut oleh raksasa-raksasa teknologi luar negeri. Ya. Pokoknya kalau no viral, no justice. Pokoknya kalau nggak viral, nggak diakui. Contoh lagi anak kecil kelas 4 SD, Oke. Magelang, dia bisa menemukan celah bug Google, NASA. Wow. Dia bisa mengalihkan arah satelit, Mas. Lo. Dari PC komputer yang ala kadarnya. Berarti dari sononya sebenarnya orang-orang Indonesia ini cerdas-cerdas ya. Cerdas, Mas. Cuman karena apa kurang difasilitasi atau gimana ya? Nah, itulah pentingnya perannya. Makanya kan dari awal saya bilang, Mas, seumpama pemerintah atau negara ikut aktif atau ikut support mendukung putra daerah, Pasti luar biasa itu. Mas. Iya. Tapi Itu. Ya. rata-rata mikir perutnya sendiri, Mas. Ya kampung tengah. Kalau udah kampung tengah susah. Ibunya pengen jalan-jalan luar negeri. Ya sudah. Akhirnya sudah merah, Mas. Ya. Memang itu pasti ya. Dilema ya. Dilema, Sebenarnya itu betul. menjadi satu dilema Betul. di Indonesia bahwasanya ya kalau secara SDM orang kita sangat berlebih-lebih. Lebih, betul. Ini harus dicari tahu itu kenapa gitu loh. Sedangkan kita di luar negeri bahkan kita juga dibutuhkan. Butuhkan, Gitu betul. loh. Jadi tapi ya gitu kalau jangan sampai terkesan kalau Mbak nggak seneng silahkan ke luar negeri itu juga nggak boleh. Kan gitu. Ini pasti bahasanya Pak Presiden Prabowo ini dikutip lagi. Pokoknya memang benar. Kalau ngomong soal pidato Pak Presiden mesti nggak ada matinya, Mas. Itu serius itu. Nah, itu Mas ya. Oke lah sebenarnya ya agenda sih agenda. Agenda. Tapi ya janganlah seperti itu Bapak. Ya. Nah, ini ngomong kebijakan presiden atau pemerintah ya. Siap. Saya ralat bukan presiden, tapi juga presiden sih yang ngasih sini itu si Pak Presiden dan DPR. Oke. Yang viral lagi Mas, AMPB Pati. Wow, ini yang lagi anget-angetnya. Bukan Yang lagi di hangat Mas. Pati, Jawa Tengah ini. Betul. Bukan lagi hangat Mas. Panas ya? Mendidih ya? Bahasa yang pas itu panas. Kalau hangat kan minggring minggring maju mundur. Ini udah Berarti all out. mendidih ini udah ya? All out, betul. Wow. Itu iya informasinya ini ya Mas. Bahwasanya Mas Botok itu ya kalau nggak salah ya. Sama Mas namanya, Teguh. Sama Mas Teguh itu Betul. bahkan mau ada agenda ya Agenda betul. untuk demo ya. Siap. Aksi damai di Jakarta. Jakarta, DPR, gedung DPR DPR. RI. Ya, Ya mudah-mudahan apa ya. Tapi gimana menurut Mas Dia ya? Terrealisasi enggak gitu ya? kalau saya mohon maaf sekarang ya beredar di media baik Oke. media nasional maupun media daerah di platform semua media digital. Kemarin kan Mas Teguh sama Mas Botok demo Oke. sampai bisa mendatangkan seluruh anggota DPR dan di situ tidak ditahan ya, sebenarnya
bisa didudukan semuanya untuk pengesahan RUU aset perampasan aset koruptor. Itu sampai di situ sebenarnya itu kurang pas, Mas. Dalam arti kurang pas bahwa pengesahan RUU itu dari pusat, Mas. DPR RI ya. Ya, dan DPRD itu cuma mewakili menyampaikan aspirasi. Betul, menyampaikan aspirasi. Nah, di situ pihak AMPB, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu kan memaksa, kan sebenarnya nggak punya kewenangan. DPRD kan daerah, Mas. Iya. Dari daerah ada dari provinsi, baru DPR pusat. Oke. Itu sempat mencekam, Mas. Oh. Loh, mencekam, serius itu. Jadi gedung DPRD itu digembok, Mas. Jadi anggota pokoknya Pak Ali ketua DPRD-nya, pokoknya semua harus datang gini-gini. Gimana ini? Kayak gitu. Saya pengen tanya, jenengan sudah tahu apa yang menjadi tuntutan kami, Pak? Kami sudah berkirim surat, jenengan sudah membaca? Sudah, tadi disampaikan kan termasuk ada undang-undang perampasan aset diantaranya, Pak. Berarti ora cermat. Ya? Anggota dewan mau surat ora cermat. Di surat itu tuntutannya adalah DPRD melakukan sidang paripurna menyepakati memutuskan bahwa DPRD Kabupaten Pati menyetujui pemberlakuan penyitaan perampasan aset koruptor. Yang kedua adalah untuk hukuman mati koruptor. Yang ketiga adalah penghapusan semua pajak yang membebani rakyat. Terima kasih. Dan itu sudah kami baca. Cuman begini, Pak, itu menjadi domain pusat. Kita tidak bisa melakukan Pak. Jelaskan ya. Pak. Ya, monggo. Di surat kami ada permintaan untuk melakukan sidang paripurna. Seluruh anggota dewan diundang untuk menyepakati untuk tanda tangan surat pernyataan. Sanggup atau tidak? Begini saya jelaskan ya. Kalau untuk minta tanda tangan terkait dengan pengusulan undang-undang perampasan aset, kita sepakat, Pak. Bukan tapi pengusulan. Kita melaksanakan paripurna untuk pengesahan undang-undang perampasan aset itu tidak menjadi domain kami. Itu berat di kami, Pak. Pak, belum jelas berarti jenengan. Rapat paripurna bahwa DPRD Kabupaten Pati secara institusi menyetujui undang-undang perampasan aset koruptor dan setuju undang-undang untuk hukuman mati koruptor. Kami tidak mau menitipkan aspirasi untuk sampaikan ke pusat. Kami bisa sendiri. Yang penting ada sikap dari DPRD selaku institusi. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman AMPB, rapat paripurna itu ada tata caranya, Pak. Kita melaksanakan rapat paripurna itu ada tata cara. Iya, karena apa ya, kemarahannya dan lain sebagainya, karena harapan dari demo tadi, keinginannya supaya untuk undang-undang perampasan aset, tolong mungkin ini diwadahi untuk disampaikan, tapi nampaknya belum ada keberanian dari pihak DPRD, sehingga dari teman-teman yang di lapangan mungkin kurang kurang bisa menerima. Siapnya terjadi satu. Kalau kita pasti kurang menerima, Mas, karena itu adalah bentuk kejenuhan dan kemuakan masyarakat. Karena apa? Kita yang diperas untuk membayar pajak, tapi kalau pajaknya tidak digunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan sesuai porsinya, dan apalagi untuk dikorupsi, ya sudah. Iya. Berarti kan kalau pajak tidak digunakan semestinya, semestinya ya pasti ini menimbulkan satu gejolak-gejolak yang luar biasa, sehingga memancing kemarahan daripada rakyat. Untuk supaya didengar, sehingga mereka membuat aksi yang sedemikian rupa. Ngeri gitu loh. Itu sudah merembet ke Kudus. Wah, ini lebih luas lagi nih.
Itu tidak menutup kemungkinan, Mas. Warning, Kudus, warning, hati-hati. Ya, ini. Dan saya yakin Mas Edi pasti membaca setiap komen-komen. Kalau saya itu suka lihat komen-komennya, Mas, pasti asik. Ayo, kapan setelah Pati? Coba daerah sini, dari sini. Nah, akhirnya dari komen-komen para netizen itu, akhirnya lah terlintas, teragendakan, diadakan di DPR RI. Oh, berarti dari para Netizen. 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 Wah, ini. Jadi ya agendanya dalam waktu Agustus ini, Mas ya. Agustus. Kalau nggak salah kemarin tanggal 23. Jadi di situ si Botok, Mas Botok itu sudah bikin flyer undangan siapa yang mau gabung, ini koordinatornya, hubungi hotline-nya, nomornya ini. Oke. Dan saya pasti itu banyak yang support, Mas. Di belakangnya itu banyak. Kalau menurut prediksi nih. Ini prediksi. Diwalik iki, prediksi. Ya. Kira-kira terrealisasi enggak, Mas ya? Kalau jawab itu, Ya. saya jawab gini, Mas. Kayaknya berat. Bisa, tapi paling cuma segelintir, nggak seperti ekspektasi atau bayangan teman-teman itu akan membludak massa. Oke. Karena satu, saya berdasar penilaian saya, prediksi pribadi saya, Mas. Oke. Karena kemarin kalau nggak tadi siang, Mas Teguh, Mas Bodo sudah didatangi, Mas, dari Polda Jateng. Dan datang untuk mediasi, wes nggak usah berangkat, nanti aspirasi sampean saya yang wakili di sana. Ya mudah-mudahan disampaikan benar tuh. Tapi Mas Teguh sama Mas Bodo menolak, tetap berangkat. Berangkat. Wow. Ya, kita kan lihat bahkan di ini ya, Mas ya, di media sosial. Siap. Bahasanya dari beberapa BEM antara UI dan lain sebagainya. Ini kan menyampaikan aspirasi juga itu. Dan nggak tembus. Nah itu, Mas. Nah itulah dasarnya saya berat. Apa? Karena sekelas UI, Ya, si BEM-nya itu Fatimah Az-Zahra yang lagi viral itu, ya, 2 kali aksi, pengen ke Bundaran HI, ya. itu gagal. Satu alasannya, Oke. ini kembali ke selebar kertas, Mas. Karena dari pihak Polda Metro Jaya ataupun Polres Jakarta Pusat, Pak Renot, itu kemarin surat pemberitaan itu harus on paper, dalam arti berfisik kertas, Mas. Iya. Nah, ini saya kemungkinan dari pihak BEM UI, karena kita zamannya PDF digital, PDF, Mas, ya. PDF online. Berarti harus fisik. Harus minta- kertas ya? Iya. Oh. Wih, kemarin keren, Mas. Saya bilang keren. Fatimah Zahra itu. Dia adu argumen di atas mobil komando sama polisi, Pak Renot, sama Zahra itu. Wow. Keren ya cewek ini, tapi Keren. apa ya, cadas gitu ya. Fakultas kedokteran, pasti cerdas. Dan sayangnya ya tadi Apa, Mas? tidak difasilitasi untuk masuk ke DPR RI. Tujuannya memang nggak ke DPR, Oh, Mas. gitu. Tujuannya ke Bundaran HI. Cuman kita lihat di gedung di apa itu pagernya DPR RI ya. Apa memang dialihkan ke situ atau gimana? Sepertinya seperti itu, tapi tujuan dari BEM UI untuk penyampaian itu pengennya di Bundaran HI. Tapi sama pihak kepolisian setempat pengen diarahkan ke Silang Tugu Monas. Tapi dari pihak UI itu tidak berkenan, Mas. Pokoknya aku pengennya di Bundaran HI. Gagal maning. Wow. Ya. Ya karena tadi, mungkin karena suratnya PDF kali. Ya, PDF, Mas. Karena jelas sebenarnya Fatimah Zahra ini bukan orator. Bukan orator dia mengakui. Dia bukan orator.
Dia menjelaskan seperti itu, pihak kepolisian minta on paper, kertas. Oke. Oke, diwujudkan. Dia kenapa berani pegang mic? Karena di situ kemarin sempat terjadi panas, Mas. Ibaratnya sudah sentuhan fisik. Karena Azhara melihat teman-temannya nggak balance, Mas, kan paham, Mas, militer sama orang sipil kan ya beda, apalagi masih anak kuliahan. Itu jadi ngalah. Udah gini. Tapi sangar, Mas. Kalau tidak sampai buka, kalau sampai nggak bukan buka, kalau nggak sampai diam, saya akan ambil alih komando anak-anak saya suruh terobos. Ngeri, Mas. Sampai segitunya. Luar biasa. Ya, gimana ya? Memang kalau sudah capek atau sudah memang aspirasinya enggak ini, walaupun dia bukan seorang orator, Siap. tapi akhirnya apa ya, mempunyai jiwa untuk bisa menyampaikan seperti itu. Betul. Berarti ya perlu diteliti, berarti sudah marah. Iya. Betul. Sudah marah. Jadi ya mohonlah segera untuk apa yang ini segera ditindaklanjuti supaya dimediasi dengan baik. Ya mudah-mudahan apa ya bisa menemukan jalan tengahnya lah. Ya, baik. betul. Jadi gini, Mas Edi, saya menyimpulkan dari dua kasus Mas Teguh dan Mas Botok yang didatangi dari anggota Polda Jateng Oke. dan UI yang dihambat untuk bukan dihambat lagi, Mas, dihadang, Mas, harus berlapis-lapis untuk orasi atau menyampaikan aspirasi di Bundaran HI. Saya menyimpulkan Indonesia kan negara demokrasi, Mas, bebas menyampaikan aspirasi, tapi nyatanya tetap susah, Mas. Berarti demokrasinya belum penuh ya? Belum. Kalau menurut saya loh. Ya, saya juga kayak gitu. Berarti kan masih susah kita pengen menyampaikan aspirasi. Ya. Ya, gimana ya? Gimana netizen? Ya lewat seperti ini kita bisa menyampaikan unek-unek, menyampaikan aspirasi memang harus lewat kayak seperti ini, Mas. Karena ya itu tadi, no viral no justice Indonesia sekarang, Mas. Ya, kita menyampaikan kan ya berdasar pada fakta juga. Betul. Lapangan seperti apa? Ya, inginnya sih kita juga ada saudara kita yang menyampaikan aspirasi lewat jalan, di jalan gitu kan. Ada juga saudara kita ya kayak kita penggiat media sosial menyampaikan aspirasi di meja. Betul. Supaya ya apa? Supaya ya tentunya tujuannya sama. Sama. Ya ingin juga didengar gitu loh. Bukan hanya didengar tapi juga ya bisa dan untuk membangun negara, Mas. Iya. Secara tidak langsung kita itu pengen membangun negara. Otomatis tujuan kita untuk Indonesia ini lebih baik lagi. Itu otomatis, Mas. Benar. Jadi panas ya, luar biasa ini. Luar biasa, Mas. Sekarang Indonesia tidak ada baik-baik saja. Apalagi kita kemarin tahu loh, Mas Tio. Di Yang Aceh mana? juga lagi. Kalau itu saya nggak mau menyinggung. Kalau itu saya nggak mau menyinggung itu. Sampai segitunya. Segitunya Tapi itu, kalau itu ya memang kita apa ya belum bisa memberikan komentar Tidak yang berani lebih saya, ini ya. Mas. Bukan di Aceh aja, di Papua juga. Ya. Seperti itu. Ya. Ya mudah-mudahan sih Agustus ini semuanya baik-baik saja. Mudah-mudahan Agustus ini netizen adem, ayem. Tapi di Jambi 40 derajat katanya, Mas. Iya, panas banget sih. Panas cuaca loh ya. Tapi ya semuanya ya. Itulah. Memang apa, Mas ya? Ini RUU perampasan aset itu sebenarnya saya sangat mendukung, Mas Edi. Karena apa? Itu membuat efek jerah. Serius. Korupsi kok dipelihara. Kenapa sih kok dibelain sama DPR, Mas? Kalau menurut Mas Edi, kan itu yang wajar, Mas. Koruptor di bumi hanguskan dan dimiskinkan. Itu tanda tanya sangat besar sekali, Mas.
Harusnya kalau memang benar berani ya disahkan, Mas. Nah, ya kalau kita benar ngapain? Apa yang ditakutkan? Betul itu. Saya rasa itu sih. Kalau kok masih terhambat sampai sekarang ya jangan sampai ada kemarin-kemarin lebih besar lagi lah. Saya rasa ya mudah-mudahan. Kayaknya ada yang lebih besar lagi nanti, Mas. Iya, karena ya kita lihat sendiri Iya. tadi kan, wah sudah mulai si Kudus ya mulai Kudus. bergerak sampai siapa dari Pati sudah mulai bergerak ke ini, aduh apa ya? Ya mudah-mudahan segera ada solusi terbaik lah gitu loh, yang tentunya pro rakyat lah. Itu Mas Tio. Pemimpin daerah kemarin 17 Agustus yang paling enjoy, yang Ya. dapat apresiasi banyak, rekornya tetap Ibu Sherly Joanda sama Pak ADM. Serius itu. Iya karena nampak sih pekerjaannya nampak sih. Iya, gitu. Iya ya karena ya apa ya? Pasti masyarakat tahu ini zaman ini sudah modern semua. Betul. Kemajuan teknologi luar biasa. Betul. Orang juga melihat kalau bukan asal Bapak senang sekarang, lihat bener-bener ini ada pekerjaan, ini kerja atau tidak kan gitu. Iya. Memang ya dinilai dari ininya ya sesuai ya. Ya gimana gitu kan. Orang penilaiannya juga lewat di itu gitu loh. Ini ngomong 17 Agustus, Mas. Ya. Kayaknya ada yang ketawa-ketawa bersandingan, tapi itu kayaknya ketawa di luar aja. Kelihatan so akrab, so anu. Ya, dibahas selanjutnya aja, Mas. yang di apa itu ya? Iya. Tapi durasinya udah dikode sama itu. Oke. Ya mungkin ya. Netizen Nah, itu seneng gue. jangan sekarang dihabiskan. Ada sesinya. Nanti ya kita bahas ya intinya tetap tepi jurang, tapi ya kita tetap harus ngerem. Oke, mungkin itu netizen Mas Tio. Siap. Oke ya, Mas Tio ya. Nanti kalau Gimana? dihabiskan borongan nanti besok nggak seru lagi, Mas. Iya Kehabisan bahan. sih. Iya, setuju aku. Satu lagi, Mas, soal upacara. Kenapa sih seorang kucing dibawa ke upacara penurunan bendera viral gitu, Mas? Wow, buat gini-gini. Tapi lucu loh kucingnya. Oh iya. Pegang hidung. Eh. Oke, netizen, terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, Mas Tio, Siap. semuanya netizen Oke. sehat selalu. Kita ketemu lagi di momen-momen yang lebih seru lagi di Ruang Sakral. Terima kasih, saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semangat perjuangan 17 Agustus. warahmatullahi Merdeka.